Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Baik, dalam pelajaran sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa kalam atau juzuk kalam, kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, huruf. Adapun penjelasan dalam pertemuan kali ini khusus menjelaskan atau menerangkan tentang isim. Fal ismu yu'arafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Baik, kita telah satu persatu. Fal ismu, adapun isim itu dapat yu'rafu, dikenali atau diketahui, bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami, dengan khafat. Khafat itu isim yang atau kata yang berharokat kasroh pada ujung huruf. Wat tanwini harokat tanwin an in un, wa dukhulil alifi wal lami, dan dimasuki al atau alif lam. Kita lihat ta'aliknya, yaitu isim. Isim secara mudahnya dapat dipahami dengan 2 cara. Yang pertama, yang di sebelah kanan atau dilihat dari sebelah kanan, makna, dengan cara mengetahui maknanya. Kita lihat maknanya kemarin. Isim dilihat dari segi kaidah adalah kata yang mempunyai makna sendiri. Di antara kata yang mempunyai makna sendiri yaitu ismu insanin zaidun, ismu hayawanin kitun kucing, ismu jamadin nama benda yaitu saburatun papan tulis. Nah, itu dengan mengetahui maknanya. Dengan mengetahui maknanya, maka kita bisa memasukkan bahwa kalimat kata tersebut termasuk dalam kategori isim. Adapun cara yang kedua yaitu dengan mengetahui tandanya atau ciri-ciri isim. Nah, ciri-ciri isim yang pertama bil khafdi. Bil khafdi itu dengan harokat kasroh. Artinya, coba kita lihat contoh. Marartu bizaidin. Marartu bizaidin. Maror itu kalimat, tu itu kalimat, bi itu kalimat, zaidin itu kalimat. Maror itu kalimat fi'il. Kenapa? Karena ketika kita lihat di kamus artinya melalui atau berpapasan. Berpapasan itu merupakan suatu perbuatan, maka dia termasuk fi'il. Kalau dilihat dari segi maknanya, cara mengetahui bahwa itu fi'il, lihat maknanya di kamus. Apakah dia kata kerja atau kata lainnya. Tu di situ isim domir, karena dia menunjukkan subjek atau fa'il dalam bentuk domir. Domir itu termasuk dalam pembahasan isim. Bi itu huruf kata bantu. Kalau kita cari di kamus artinya dengan. Dia juga kalimat, tapi dia termasuk kategori huruf. Zaidin, nah zaidin isim. Dia kalimat, tapi kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa dinamakan kalimat isim? Karena dia nama manusia. Yang mana nama manusia itu termasuk ciri atau salah satu cara mengidentifikasi bahwa dia adalah isim. Jadi bizaidin, dilihat dari makna zaid itu adalah isim. Dilihat dari segi apanya? Maknanya. Kenapa? Karena bentuk kata isim itu diantaranya nama manusia. Nah, adapun melalui tanda atau cirinya, maka isim itu berharokat kasroh, yaitu bizaidin. Baik kasroh atau kasrotani atau kasrotain, bizaidin atau fil fasli. Akaltu fil fasli, akaltu fil fasli. Nah, faslinya di situ, li-nya di situ menunjukkan bahwa dia adalah isim. Nah, adapun cara-cara khofat,
cara-cara bagaimana isim itu bisa menjadi berharokat kasrah di ujung huruf pada suatu kata atau kalimat bisa dengan 3 cara, yaitu dengan dimasuki biharfil jar. Lihat tanda garis panah di atas kalimat marartu bi Zaidin biharfil jar. Nah, di situ ada bi-nya di situ harful jar. Bisa juga dengan bil idofah di sampingnya. Gulamu Zaidin. Idofah itu menyandarkan suatu kata kepada kata yang lain. Gulamu itu kalimat, Zaidin itu kalimat. Gulamu itu isim, Zaidin itu isim. Dari mana tahu gulamu itu isim? Melihat dari segi maknanya. Pokoknya kalau selain kata kerja atau selain kata bantu, maka bisa kita masukkan kepada kategori isim. Karena di antara isim termasuk dan lain-lain. Gulamu Zaidin. Nah, yang kita syahid adalah Zaidinnya. Zaidin di situ, dia kasroh harokatnya menjadi din dengan sebab idopah. Menyandar dengan sebab menjadi sandaran. Gulamu Zaidin, atau bersandar kepada gulam. Bil qasami, sampingnya cara yang ketiga dengan qasam, dimasuki huruf qasam. Asalnya Allahu, tapi ketika ada huruf waw, yang mana waw di situ maknanya lil qasam, makna sumpah, wallahi demi Allah, maka harokatnya menjadi kasrah. Ciri yang kedua yaitu tanwin. Tanwin, nah jelasnya an, in, un. Apabila ada suatu kalimat ujungnya, contohnya rojulun, rojulan, rojulin, paslun, paslan, paslin, maka itu dapat kita pastikan bahwa dia adalah isim. Kenapa? Karena tanda ciri isim itu bisa dimasuki harokat tanwin, yaitu an, in, un, kitabun, kitaban, kitabin. Yang ketiga, duhulu alif lam, al, ar-rojulu, asalnya rojulun. Kita lihat di kalimat teks-teks yang lain ternyata ada ar-rojulu. Faslun. Nah, kita lihat di teks-teks yang lain ada al-faslu. Kitabun. Kita lihat di teks-teks yang lain ada al-kitabu. Nah, berdasarkan apa? Rujukan kita apa? Oh, kita lihat di dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Oh, ternyata kalimat tersebut bisa dimasuki alif lam. Nah, wa huruful khafdi, kita kembali ke atas. Wa huruful khafdi wahiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Dan huruf-huruf khopat, huruf-huruf jar. Jadi khopat sama dengan jar. Artinya huruf-huruf yang bisa mengkasrohkan kalimat setelahnya. Artinya huruf khopat ini berfungsi mengkasrohkan, menjarkan kalimat setelahnya. Contohnya bi Zaidin. Setelah bi itu dapat dipastikan bahwa kalimat setelahnya, yang mana kalimat setelahnya itu biasanya pasti isim. Maka harokat akhirnya pasti kasroh. Atau harokat akhirnya apabila isim mufrad, maka dia kasroh. Wahia min, dari wa ila, ke wa'an, dari wa'ala, di atas, wafi, di, warubba, banyak sekali atau sedikit sekali, wal ba'u, dengan, wal kafu, seperti, wal lamu, untuk, supaya. Wa huruful qasami wahia, dan huruf-huruf qasam, huruf-huruf yang maknanya makna sumpah, wahia al wawu wal ba'u wat ta'u, yaitu wallahi, billahi, tallahi, artinya demi Allah. Fungsinya sama, maknanya demi apabila dikaitkan dengan huruful qasam. Adapun perbedaan, tadi saya menyebutkan min artinya dari, an artinya dari. Kita ambil contohnya. Lihat yang paling contoh yang sirtu minal baiti ilal madrasati. Contoh yang kedua, ijtanabtu anis syarri. Sirtu minal baiti, aku berjalan mulai dari rumah menuju ke sekolah. Jadi min di situ artinya dari, tapi maknanya lil ibtida, menunjukkan makna mulai. Mulai dari mana? Dari rumah kemana? Ke sekolah. Adapun ijtanabtu anis syarr, itu maknanya aku menjauhi perilaku buruk. Artinya darinya di situ makna lil ibtiad, makna menjauhi. Baik, demikian pelajaran kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.